Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari IAT 6C, mau menjelaskan sedikit tentang teks dan praktek dalam fungsi kitab suci dalam buku Living Quran. Jadi ada 3 isu utama yang dapat menempatkan masing-masing artikel dalam hubungan tematis satu sama lain. Yang pertama, perbincangan terminologi frase Living Quran yang didapat menjadi judul besar di dalam buku ini. Uraian tentang frase ini merupakan konsep payung, tidak hanya untuk mewadahi diskusi dalam artikel-artikel di buku ini, tetapi juga mendasari signifikansi isu kedua dan ketiga sebagai turunannya. Kedua, fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Uraian fungsi ini penting untuk menunjukkan tekanan fungsi performatif, baik berhubungan maupun tidak dengan fungsi informatif pada fenomena Living Quran. Yang ketiga, transmisi dan transformasi untuk memberi argumentasi eksplanatif atas persebaran dan pergeseran fenomena Living Quran di sejumlah kasus yang muncul dalam buku ini. Setelah dimunculkan pertama kali dalam perbincangan informal di kalangan dosen tafsir hadis pada saat itu, Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga sekitar kurang lebih tahun 2005, dapat dilanjuti dalam beberapa pertemuan ilmiah formal di kalangan dosen dan mahasiswa. Istilah Living Quran terus menggelinding mencari format, topik, bahkan metode dan pendekatan yang dirasa tepat atau lebih tepat hingga saat ini. Isu dasar yang masih terus didiskusikan adalah penggunaan terminologi dan penjelasan terminologi Living Quran. Kata living berasal dari bahasa Inggris untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasan utama prodi Al-Quran dan tafsir. Bahasan utama dari terminologi tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya, baik melalui penjelasan makna maupun tindakan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, terminologi tersebut dapat disebut secara sederhana dengan Al-Quran yang hidup. Dalam bahasa Arab, terminologi yang hampir semakna juga disebut dengan sebutan Al-Quran Al-Hayya. Jika merujuk ke penggunaan kata living dalam bahasa Inggris, hidup dapat diungkapkan dalam 3 kemungkinan terminologi yang berdekatan dan beririsan secara makna. Kata tersebut dapat dibahasakan dengan frase living the Quran dengan living sebagai ground, atau the lived Quran dengan live berupa bentuk kata kerja lampau yang berfungsi sebagai sifat, atau the living Quran dengan living berupa verb ing sebagai kata sifat atau adjektif. Pada yang pertama, living sebagai ground dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dalam konteks ini ada subjek, yakni manusia yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Al-Quran ditempatkan sebagai objek tindakan sehingga ia menjadi teks yang hidup, atau lebih tepatnya dihidupkan oleh tindakan atau perilaku subjek. Bentuk fase yang kedua dengan menggunakan past participle sebagai kata yang berdekatan dengan yang pertama. Hanya saja tekanannya bukan kepada subjeknya, tetapi pada Al-Quran sebagai objek kata benda yang menerima kata hidup atau dihidupkan. Atas dasar asumsi sosioantropologi ini, William Graham menyebut sifat dasar kitab suci secara umum termasuk Al-Quran sebagai relasional. Disebut relasional karena sebuah teks menjadi kitab suci tidak dengan sendirinya, tetapi ketika ada orang yang menghubungkan dirinya dengan teks tersebut, baik lisan maupun tulisan, yang dianggap suci dengan berbagai cara, yaitu menerima, membaca, memaknai, memperlakukan, menggunakannya. Perlu dicatat di sini bahwa meski memenuhi relasional, orang per orang tidak cukup untuk menjadikan sebuah menjadi kitab suci. Orang perlu terhubung satu sama lain secara sosial sehingga melahirkan tindakan atau praktek bersama
dengan Graham dengan komunitas atau masyarakat yang meyakininya. Al-Quran sebagai kitab suci yang dikembangkan dari tesis Sam Degil tentang fungsi dasar kitab suci bahkan pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Fungsi ini dibagi ke dalam dua dimensi, horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktek dan perilaku. Teks kitab suci yang dimaksud mencakup teks lisan maupun tulisan. Teks-teks tersebut diterima sebagai kitab suci secara turun-temurun dari generasi ke generasi dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama yang dimaksud. Misalnya teks-teks pada agama-agama besar dunia yang merujuk kepada tokoh yang dianggap dalam sejarah sebagai pendiri agama, seperti Musa dan Taurat di kalangan umat Yahudi, Isa dan Injil di kalangan umat Kristiani, dan Muhammad dan Al-Quran bagi Muslim. Teks dapat terdiri dari struktur kebahasaan berupa bunyi, kata, kalimat, hingga membentuk makna. Teks tersebut bisa pula berupa bunyi-bunyi yang formulatik berbasis ingatan para penganutnya yang juga diyakini sebagai kitab suci. Dan apabila yang terjadi banyak kesalahan dari pembuatan video dalam perkataan, perbuatan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.